Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan riset operasi, yaitu metode Simplex Big M atau yang terkenal dengan istilah metode penalti. Nah, kenapa kok bisa disebut dengan metode penalti gitu ya? Nah, nanti akan kita lihat bagaimana langkah-langkah ketika kita akan menyelesaikan pemrograman linier menggunakan metode penalti ini. Nah, pada kesempatan ini ya akan kita bahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu adalah motivasinya kenapa kita menggunakan metode Big M. Yang kedua adalah implementasi dari metode Simplex Big M itu sendiri. Nah, kita lihat pertama motivasinya. Terkadang diasumsinya ya bahwa masalah pemrograman linier itu memiliki suatu solusi yang tidak layak, artinya dia invisible. Harapannya, padahal kita mengharapkan suatu solusi itu adalah solusi yang visible, solusi yang layak, solusi yang patut. Artinya, ketika dia patut, layak, maka akan mendekati dengan fungsi tujuan yang ada. Kan seperti itu. Tapi terkadang akan memunculnya sifat yang invisible seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah bentuk kanonik yang tidak bisa langsung diselesaikan menggunakan metode simplex seperti biasanya. Karena ada beberapa kasus ya. Kasus yang pertama ya, pemrograman linear tidak memiliki variabel slack. Artinya fungsi kendalanya dia bertanda sama dengan. Padahal kalau sudah bertanda sama dengan kan kita tidak perlu menambahkan suatu variabel slack kan ya. Nah, karena sudah bentuk standar kan seperti itu. Tapi bentuk standar saja itu belum akan bisa menjamin akan ditemukannya suatu solusi basis. Nah, padahal untuk solusi basis ini akan bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkannya bentuk standar kanonik. Ya. Kemudian, masalah program linier dengan koefisien variabel slack-nya bernilai negatif, artinya dia variabel surplus. Dan ini berada pada kendala yang bertanda sama dengan lebih besar. Artinya dia lebih besar sama dengan. Selain itu, masalah pemrograman linear memiliki sifat ketidakkonsistenan atau tidak bisa diselesaikan menggunakan bilangan negatif. Nah, biasanya memang bilangan negatif ini agak rewel ya, karena akan menyebabkan kondisinya malah menjadi kondisi yang invisible. Ya, bagaimana prosesnya? Coba kita lihat. Nah, prinsip kerja dari metode Big M ini kita akan menambahkan suatu variabel baru ya. Sebelumnya kita udah belajar adanya suatu variabel slack dan variabel surplus gitu ya. Nah, ketika kita belajar metode Big M, kita akan mengenal namanya variabel baru yaitu adalah variabel artifisial. Kita notasikan dengan AI lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Pada masalah program linier yang bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi, nanti ketika kita menemukan suatu kondisi pemrograman linier, kendalanya ada yang bertanda sama dengan dan lebih besar sama dengan, maka akan kita tambahi ya variabel bantu ya, artinya atau kita jumlah dengan variabel bantu, namanya adalah variabel artifisial. Nah, kemudian fungsi objektif harus dimodifikasi untuk memastikan bahwa semua variabel artifisial akan bernilai 0 pada tahap akhir pengerjaan menggunakan metode simplex. Jika tidak bernilai 0, maka kondisinya tetap akan masih invisible. Nah, bagaimana kalau masih tetap invisible? Nah, next kita akan belajar metode selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melihat algoritmanya. Yang pertama, kita pastinya akan identifikasi dulu semua tanda fungsi kendala yang ada. Apakah dia kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Kalau misalkan dia hanya kurang dari sama dengan, maka metode simplex biasa langsung bisa kita jalankan. Ya, tapi kalau misalkan kondisinya ada tanda sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka metode ini tidak bisa kita jalankan secara langsung. Berarti kita menggunakan kaidah metode simplex Big M. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengubah ya pemrograman linear menjadi bentuk standar kanonik untuk memastikan diperolehnya suatu solusi visible basis. Nah, kanonik inilah yang menyebabkan kita akan mendapatkan kondisi solusi visible basis ditemukan. Tapi belum ya akan menjamin ya
bahwa nanti akan kita dapatkan suatu kondisi yang layak seperti itu. Tapi kita sudah ada solusi visible basis dulu, solusi dasarnya udah ada kayak gitu. Nah, kemudian kita akan menambahkan variabel artifisial non negatif ya, AI lebih besar sama dengan 0 pada fungsi kendala pada tanda lebih besar sama dengan atau sama dengan. Kemudian kita akan menambahkan MA, tadi ada metode Big M ya, maka M ini akan menjadi sesuatu yang kita perankan. MAI untuk variabel AI pada fungsi objektif minimum atau dalam bentuk standar. Artinya fungsi objektifnya sudah bentuk standar. Kalau masih dalam bentuk non standar, artinya masih belum bentuk standar. Fungsi tujuannya masih berupa maksimum, maka harus kita minimumkan dulu. Di mana M ini merupakan bilangan yang sangat besar. Lah inilah yang dikatakan dengan penalti tadi ya. Metode ini dalam proses jalannya kita penaltikan dengan suatu bilangan yang sangat besar. Kemudian, perhatikan pada langkah awal penyelesaian dengan tabel simplex. Karena semua variabel artifisial akan menjadi variabel basis awal, maka semua variabel ini harus dieliminasi dari baris terakhir tabel simplex yang ada. Jadi harus kita proses eliminasi dulu. Nah, selain itu, perhatikan bahwa tabel simplex belum berada dalam kondisi kanonik. Karena terdapat koefisien M pada baris F, maka harus dilakukan operasi substitusi dan eliminasi pada baris F dan variabel artifisial AI, sehingga koefisien untuk AI pada baris F dapat dieliminasi menjadi 0. Jadi, meskipun kita sudah mendapatkan bentuk standar kanonik, tapi ternyata tabel simplex belum tentu bentuk kanonik. Maka akan perlu kita lakukan substitusi dan eliminasi. Substitusi dan eliminasi kan ini mudah, artinya kita jumlahkan, kalikan gitu aja. Ya. Kemudian jika semua koefisien variabel artifisial bernilai 0, maka pada akhir tabel simplex dia optimal. Tapi kalau koefisien artifisial ada yang tidak 0, artinya masih bernilai sesuatu gitu ya, maka kondisi ini disebut dengan kondisi invisible. Dan kondisi invisible inilah yang akan kita selesaikan menggunakan metode selanjutnya. Nah, kita lihat contoh biar lebih mudah ya. Misal diberikan suatu masalah pemrograman linier dalam bentuk matematika, selesaikan menggunakan metode Big M di mana minimum F sama dengan 3x1 ditambah 5x2, kendalanya x1 kurang dari sama dengan 4, 2x2 sama dengan 6, 3x1 ditambah 2x2 lebih besar 18, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode Big M? Dikarenakan kita tahu bahwa pada kendalanya di sini ada unsur, ya, kendalanya ada yang bertanda sama dengan dan lebih besar sama dengan. Inilah yang menyebabkan metode simplex tidak bisa kita lakukan secara langsung. Artinya kita harus memodifikasi dulu seperti itu. Ya, langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama kita akan merubah dulu menjadi bentuk standar. Ya, bentuk standar itu adalah fungsi tujuan minimum. Semua tanda adalah sama dengan, kan gitu. Nah, kemudian ya kendala pertama maka akan kita tambahkan dengan variabel slack gitu ya, karena dia kurang dari sama dengan. Untuk kendala kedua kan tetap karena sudah sama dengan. Sedangkan untuk kendala ketiga maka kita kurangkan dengan variabel surplus S2 sama dengan 6, kan gitu. Ya, jadi di sini tadi dari soal ya kita tahu bahwa ada tanda sama dengan 1, kemudian ada tanda lebih besar sama dengan 1. Maka akan ada 2 variabel artifisial yang kita pakai ya. Artinya kita akan menambahkan 2 variabel bantu artifisial yaitu MA1 dan MA2 karena ada yang bertanda sama dengan dan ada yang bertanda lebih besar sama dengan. Kalau misalkan lebih besarnya ada 2, maka nanti berarti ada MA1, MA2, dan MA3, dan seterusnya. Sehingga fungsi objektif akan berubah menjadi minimum F sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Dari sinilah maka kita akan merubah menjadi bentuk standar kanonik gitu ya. Caranya adalah yang sudah memiliki variabel slack maka biarkan. Maka kendala pertama tetap X1 ditambah S1 sama dengan 4. Untuk kendala kedua tadi kan sudah sama dengan ya, tapi tidak memiliki suatu variabel
yang akan bisa menjadikan suatu kondisi kanonik gitu. Maka akan kita tambahkan dengan variabel artifisial A1, dan pada tanda yang lebih besar sama dengan, meskipun tadi sudah kita kurangkan dengan variabel surplus S2, tetap akan kita tambahkan dengan A2 sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian fungsi F tinggal kita pindah ruas saja, maka akan menjadi 3X1 ditambah 5X2 ditambah MA1 ditambah MA2 ditambah negatif F sama dengan 0. Dan variabel basisnya inilah loh yang penting sebenarnya. Kenapa kita harus menentukan variabel basisnya? Karena nanti dengan variabel basis inilah kita akan mendapatkan suatu solusi dasar. Variabel basisnya adalah S1, A1, A2, dan min F. Setelah kita mendapatkan bentuk kanonik, barulah kita akan mengimplementasikan ke dalam tabel simplex-nya. Nah, kemudian akan kita implementasikan dalam tabel simplex ya, kita masukkan saja seperti biasa gitu ya. Tapi kita ingat bahwa ketika kita memasukkan pertama ini pada iterasi ke-0, ini tabel simplex belum berada dalam kondisi kanonik. Karena kita lihat pada kolom A1, A2 ya, pada baris min F itu kan nilainya masih M sama M. Ini harus kita rubah menjadi 0, 0 semuanya. Maka kita lakukan proses kegiatan substitusi, eliminasi gitu ya, atau operasi, kita mengoperasikan F min F ini kan pada baris keempat gitu ya, atau row 4. Maka baris keempat saya kurangkan dengan M dikalikan baris kedua, saya kurangkan dengan M dikalikan baris ketiga. Nanti baru bisa M sama M akan berubah jadi 0 semuanya. Nah, setelah kita operasikan ya, dengan baris keempat kita kurangkan, dengan M dikalikan baris kedua dikurangkan dengan M baris ketiga, bisa dicoba ya sambil dicoret-coret secara buramnya gitu ya, maka akan didapatkan sebagai berikut. Akan berubah menjadi pada baris min F itu akan berubah menjadi 3 dikurangi 3M, 5 dikurangi 4M, 0M, 001, negatif 30M. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa pada kolom A1 dan A2 sudah bernilai 0. Kemudian kita cek, barulah ini tabel kondisinya sudah kondisi kanonik gitu. Maka dengan demikian kita akan mengecek pada baris min F nilai yang paling negatif mana gitu ya. Pastinya yang paling negatif ya 5 dikurangi 4M karena M ini kan suatu bilangan yang sangat besar. Kita tidak tahu berapa besarnya. Berarti kalau negatif 4 dikalikan suatu bilangan besar berarti ini yang paling besar. Artinya di sini yang paling negatif sendiri. Dengan demikian, pada baris ini ya, pada baris yang nilainya 5 dikurangi 4M ya, pada baris min F ini menjadi kolom kunci. Jadi X2 akan menjadi kolom kunci. Ya, karena kita mencarinya dari baris min F gitu ya, untuk menentukan kolom kuncinya siapa. Ya, kolom kuncinya kita dapatkan berarti X2. Dari kolom kunci, lanjutnya adalah kita menentukan namanya baris kunci dari rasio paling kecil. Artinya kita mencari rasio dulu. Di mana ruas kanan berarti 4 dibagi dengan 0 tidak bisa. Ya. Kemudian 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Kita dapatkan bahwa rasio paling kecil adalah 6. Maka A1 ini akan menjadi baris kunci. Gitu ya. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci akan menjadi angka kunci, 2 menjadi angka kunci atau angka pivot, dan angka pivotnya sudah dapat 2. Maka operasi reduksi pivot dengan elemen A22 sama dengan 2, ya, dengan variabel masuknya adalah X2 dan variabel keluarnya adalah A1, gitu ya. Nah, maka angka pivot harus kita rubah menjadi 1, kan gitu. Nah, angka pivot biar jadi 1 gimana? Maka baris kedua semuanya kita kalikan dengan setengah, kan itu. Setelah kita kalikan dengan setengah, maka untuk yang lainnya harus berubah jadi 0. Untuk yang atasnya kan 0. Di atas 2 ini kan 0. Ya. Di atas 2 0, maka biarkan karena sudah 0. Tinggal kita mengenolkan yang lain, maka 2 di bawahnya dan 5 dikurangi 4M di bawahnya. Berarti kalau yang 2 maka baris ketiga kita kurangkan dengan gitu ya, 2 dikalikan baris
Pertama, setelah kita bagi semuanya ya, kita kalikan dengan setengah tadi loh ya. Kemudian untuk baris keempat, 5 dikurangi 4M ya, maka itu 5 dikurangi 4M gitu ya. Berarti baris keempat kita kurangkan dengan 5 dikurangi 4M dikalikan baris kedua. Maka akan kita dapatkan sebagai berikut. Nah, setelah kita lakukan operasi itu ya, kita cek. Pada bagian baris ini kita bisa melihat ya bahwa pada baris min F ternyata masih ada yang paling negatif, yaitu adalah 3 dikurangi 3M gitu ya. 3 dikurangi 3M ini akan menjadi kolom kunci. Nah, tapi yang tadi sudah variabel masuk sudah diinputkan ke variabel keluar kan gitu ya. Dan ini nanti dari variabel yang ada, artinya pada iterasi kedua kita akan mendapatkan variabel masuknya yaitu adalah X1 dan nanti akan menggantikan variabel keluar. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara menentukan baris kunci dari rasio ya. Berarti 4 dibagi dengan 1, 4, 6 dibagi 0, undefined, 2, 6 dibagi 3, 2. Maka paling kecil adalah 2, maka baris A2 ini merupakan baris kunci. Nah, perpotongannya yaitu 3 merupakan angka kunci. Perpotongan 3 inilah yang akan kita rubah ya, angka kunci harus kita rubah jadi 1 kan gitu ya. Maka pada baris ketiga nanti pada iterasi selanjutnya, iterasi ketiga artinya akan kita kalikan dengan sepertiga semuanya, yang lainnya harus berubah jadi 0 kan seperti itu. Nah, setelah kita lakukan operasi, kita dapatkan sebagai berikut. Ya, kita punya 0, 0, 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1/2, 0, 0, 6, 1, 0, 0, negatif 1/3, negatif 1/3, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, negatif 4 plus 3M, negatif 1 ditambah M, 0, negatif 36. Dan kita cek di sini bahwa kondisinya ternyata pada baris min F semuanya sudah positif. 0, 0, 0, 1 positif. Nah, min 4 ditambah 3 dikalikan M. Artinya 3 dikalikan suatu bilangan besar kan artinya sudah pasti positif ya. Apalagi negatif 1 tambah M. Gitu. Nah, karena semua sudah positif, maka kita dapatkan pada iterasi ketiga ini ya, kita dapatkan kondisi optimalnya adalah S1-nya 2, X2, S1-nya 2, S2-nya 0, X1-nya 2 juga, X2-nya 6, min F-nya adalah min 36. Nah, itulah kondisi yang optimal. Jadi, fungsi tujuannya adalah kita dapatkan adalah 36. Dan ini bisa dicoba menggunakan metode simplex Big M ya. Nah, bagaimana hasilnya? Silahkan bisa dicoba untuk memperdalam pemahaman penggunaan metode simplex Big M. Terima kasih, semoga bermanfaat terkait dengan pembelajaran kita menggunakan metode simplex Big M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.